Halo guys, kembali lagi bersama gua Adans di hari yang cerah seperti masa depan kita ini. Amin. Mau ngerangkum alur cerita tentang berkisah seorang pegawai minimarket yang diam-diam menaruh perasaan pada pengunjung di tokonya, seperti saya dan kita menaruh perasaan pada teman kelas, walaupun itu salah ya guys ya. Menyakitkan. Mungkin bagi gua guys. Oke, lanjut. Oke, tanpa banyak omong kosong, langsung aja ke dalam videonya. Berkisah tentang seorang pegawai minimarket yang diam-diam menyukai dan menaruh perasaan kepada pengunjungnya. Cerita dimulai ketika Sawyer, tokoh utama dalam cerita ini, bekerja di minimarket bersama teman dekatnya yang bernama Tom. Sawyer mempunyai kepribadian yang cukup unik. Dia sangat suka merapikan botol minuman, mencari kutu anjing, menghafal nama pengunjung, menghafal nama-nama ikan, menghafal teman yang pinjam uang, dan menghafal cucu Thanos, dan menghafal orang-orang yang mengkorupsi uang bansos. Satu hal yang sangat dia sukai dari pekerjaannya saat ia adalah di shift malam. Karena hanya dengan itu dia bisa bertemu dengan Ja, perawat cantik yang suka datang ke tokonya saat beristirahat. Sawyer sudah lama memendam perasaan padanya, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Mamam, kesian kalah sama nyamuk. Nyamuk aja ditepuk kedua tangan. Dia menyukai dokter gigi di tempat dia bekerja dan hampir setiap hari dia suka menaruh makanan ringan untuknya. Karena penasaran, Sawyer dan Tom datang ke klinik untuk melihat langsung sosok dokter Nu yang disukai Ja. Sawyer yang gugup karena aksinya diketahui Ja membuat alasan bahwa dirinya datang ke klinik untuk memeriksa giginya. Akhirnya dia bisa bertemu dengan dokter Nu. Bau jengkol tak cukur. Cerita berlanjut ketika Sawyer meluangkan waktu istirahatnya untuk membaca buku kedokteran gigi. Meski terlihat mustahil, Sawyer merasa bahwa dia harus tetap mencobanya. Dia ingin melihat apakah takdirnya akan berubah jika hidup dengan jalan yang berbeda. Di malam itu Ja datang menemui Sawyer dan bercerita kepadanya bahwa dokter Nu membalas perhatiannya selama ini. Dia sangat senang karena dokter Nu mengundangnya di acara makan malam di penginapannya. Sawyer pura-pura senang mendengar kabar itu, sementara temannya Tom menyadari bahwa itu semua adalah akhir dari segalanya. Karena dia yakin pertemuan dokter Ja dengan dokter Nu tidak hanya sekedar acara makan biasa. Di sana pasti ada suara kasur yang kreket-kreket, adu skill, percumbuyan, dan pergabrutan yang sangat memacu adrenalin si Johnny meledak. Lanjut, Suri yang patah hati membuang buku kedokteran giginya ke tempat sampah. Beberapa hari kemudian, Ja datang ke minimarket menembus derasnya hujan di tengah malam yang sangat poek. Untuk kali ini, dia datang tanpa senyuman manisnya dan membawa kabar yang sangat mengejutkan. Aku sangat bodoh, ucap Ja kepada Sawyer yang berdiri di sampingnya. Setelah tidur dengan dokter Nu di malam itu, Ja akhirnya tahu bahwa pria brengsek itu sudah mempunyai kekasih. Sawyer tidak terima karena pujaan hatinya dipermainkan. Dia dan amarahnya yang memuncak menyerang dokter Nu di kliniknya hingga terkapar tak berdaya. Dan sejak itu, Ja tidak pernah datang lagi ke minimarket. Ia mengundurkan diri dan kembali ke kampung halamannya. Rumor mengatakan dia punya anak tanpa menikah dengan siapapun. Sedangkan Sawyer mengundurkan diri tidak lama setelahnya. Tom tidak tahu kemana temannya akan pergi, tapi dia percaya Sawyer ditakdirkan untuk melakukan sesuatu di suatu tempat. 5 tahun kemudian, Ja menemani putranya yang sangat dia sayangi ke klinik gigi. Disitulah Ja bertemu kembali bersama Sawyer yang telah menyelesaikan studinya dan menjadi dokter gigi. Di malam ketika Sawyer patah hati,
Dia mengungut lagi bukunya dan belajar dengan giat. Keberhasilan itu menjadi bukti betapa besarnya rasa cintanya untuk Ja serta keinginannya. Anjing cukur teh. Putar-putar. Keberhasilan itu menjadi bukti betapa besarnya rasa cintanya untuk Ja serta keinginannya untuk merubah hidupnya yang lebih baik lagi. Dan semesta mengabulkan harapannya dengan cara yang tidak terduga. Akhirnya mereka pun hidup bersama dan bahagia. Cita-cita, pesan-pesan nih. Cita-cita bukanlah takdir tetapi sebuah petunjuk arah. Setiap orang bisa memilih jalannya sendiri, bahkan jika itu terlihat seperti angan-angan. Selama ada kemauan dan kerja keras, semuanya akan tercapai. Setiap orang adalah perjalanan bagi manusia lainnya, dan di setiap perjalanan tersebut dari dua hal, yaitu pertemuan dan perpisahan. Kata kebetulan digunakan untuk orang yang pertama kali kita temui, sementara takdir digunakan untuk orang yang ada di sisi kita sampai akhir. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja alur cerita yang sangat singkat, padat, jelas sejelas-jelasnya. Mungkin itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian Kalian boleh request alur cerita film apa yang berjudul apa, nanti saya buatkan ya insya Allah gitu. Dan semoga ini aja menghibur gitu ya. Ya jalanilah hidup kalian dengan semangat kerja keras. Yang baru lulus semangat cari kerjanya, semangat kuliahnya. Pokoknya jangan pantang menyerah, jangan menyerah sebelum mencoba, karena yang belum mencoba belum tentu ya gitulah. Pokoknya jangan dari awal udah menyerah, karena kita belum tahu ketika kita mencoba apakah sesuatu yang kita mau itu akan tercapai atau tidak. Ketika kita tidak mencoba udah pasti itu menyerah akan gagal. Apa sih gaji udah ya intinya gitulah.